A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Santri dan santriat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita kembali bertemu di rumah Allah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji dan mempelajari ilmu agama dalam rangka tafaqquh fiddin, memperdalam agama dengan sebenar-benarnya. Maka untuk itu, agar apa yang kita pelajari betul-betul kita pahami, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Santri dan santriat yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana orang yang beriman mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang dikatakan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya ia beriman, maka ia harus mengimani akan rububiyahnya Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam dunia beserta isinya. Dan seseorang juga harus meyakini bahwa Dialah Allah, Tuhan satu-satunya yang disembah, tidak ada Tuhan selainnya. Dan juga sebagai orang yang beriman, tidak hanya itu yang meyakini, tapi yang harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifatnya. Nama dan sifatnya ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan demikian, di antara para ulama dia memahami beberapa hadis, sehingga cukuplah bagi kita untuk memahami dan menghayati nama-nama Allah. Di antaranya kita meyakini, menghayati, juga kita harus betul-betul mensifati nama-nama Allah yang berjumlah 99. Kenapa demikian? Dengan kita menghayati, mengimani, juga mengamalkan sifat-sifat demikian, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu pada kesempatan sore kali ini kita akan memahami, mempelajari di antara nama-nama Allah yang termaktub dalam Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Ada 99. Apa kata Nabi Muhammad kalau seseorang membaca, mempelajari, menyebut, juga menghafal, bahkan dia mengamalkan, apa yang akan Allah berikan kepada dia? Apa kata Nabi?
Apa kata Nabi? Surga masa sudah beberapa bulan. Kata Nabi, waman asoha dakhala jannah. Siapa yang membaca Asmaul Husna, siapa yang mempelajari, siapa yang mengamalkan Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat Allah juga namanya, maka yang bersangkutan akan diberi hadiah oleh Allah berbentuk surga. Bukan surga di akhirat saja, bahkan surga di dunia insya Allah Allah kasih. Apa sih surga dunia? Apa surga dunia? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nuhyiyannahum hayatan thayyibah. Nah. Asmaul Husna dari mulai Allah sampai As-Sabur, maka yang akan kita tahu pada saat ini adalah nama Allah Ya Rahman dan Ya Rahim. Di antara santri-santri sudah memahami apa itu Ya Allah, apa itu Ya Rahman dan Ya Rahim. Apa artinya? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kita ada berapa surat di dalam Al-Quran yang nama Allah Ya Rahman dan Ya Rahim bergandengan? Ada berapa? Nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang termaktub dalam Al-Quran diantaranya bisa dilihat dalam surat Al-Fatihah ayat ke-1. Lihat Qurannya. Lihat Qurannya. Surat Al-Fatihah ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah tetapi ayatnya berbeda, yaitu ayat ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian bisa dilihat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 1. Ada juga dalam surat An-Naml surat ke-27 ayat 30. Ada juga dalam surat Fussilat surat ke-41 ayat 5. Surat Al-Hasan surat ke-59 ayat 220. Jadi kalau begitu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang bergandengan itu ada berapa jumlahnya? Ada berapa yang Al-Quran? Pertama surat Al-Fatihah, kedua surat, ketiga surat, keempat surat, kedua Fussilat, kelima surat Al-Hasyr. Ada 5 surat yang bergandengan. Tapi yang terpisah Ar-Rahman Ar-Rahim itu lebih dari 10. Banyak. Banyak. Tinggal dicari aja oleh kita masing-masing. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim menurut ahli bahasa, Ar-Rahman Ar-Rahim itu memiliki akar kata ataupun memiliki mustaqminhunya. Walaupun ada sebahagian ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman itu tidak memiliki akar kata. Dia karena bukan bahasa Arab tetapi bahasa Ibrani atau Ibrani. Namun mayoritas ulama ahli bahasa bahwa kata Rahman Rahim itu memiliki akar kata. Apa akar katanya? Ar-Rahman akar katanya Rahima yarhamu rahmatan. Rahima yarhamu rahmatan fahuwa rahman.
Sedangkan kata-kata Ar-Rahim, akar katanya adalah rohman yarhamu, rahmatan bahwa rohi. Kalau begitu keduanya itu memiliki makna rahmat, rahmat. Namun apakah sama Rahman dan Rahimnya Allah? Sama nggak? Sama tidak? Rahman Rahim Allah sama nggak? Ada yang tahu? Apa beda Rahman dan Rahim? Bacaannya. Apa lagi? Artinya apa lagi? Hah? Itu tulisannya sudah jelas. Yang satu ujungnya min, yang satu ujungnya nun. Mananya apa lagi? Apa mananya? Jadi kata para ulama bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim kebanyakan mengatakan mereka itu berbeda antara Rahman dan Rahim. Di antaranya Syekh Muhammad Abduh, salah seorang ulama kontemporer, pengarang kitab tafsir, ahli tafsir. Beliau mengatakan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu berbeda. Kalau Ar-Rahman, sifat Allah Maha Pengasih, itu mencakup, meliputi seluruh makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Allah berikan, baik yang namanya manusia Allah kasih, baik yang namanya binatang Allah kasih, baik yang manusianya itu orang beriman Allah kasih, baik dia orang yang munafik juga Allah kasih, orang fasik, orang durhaka, orang suka maksiat juga tetap Allah kasih dengan rahmannya. Orang kafir juga Allah kasih dengan rahmannya. Berbeda dengan Rahim. Kalau Rahim itu rahmat Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan itu diberikannya hanya di akhirat. Sedangkan tadi rahman Allah diberikan kepada seluruh makhluknya, tak terlepas dia iman ataupun tidak, dan diberikannya di dunia. Kita melihat kan di dunia ada orang kafir yang kaya, itu rahmannya Allah. Itu rahmannya Allah. Kita juga kalau lihat binatang, tahu binatang singa? Tahu. Singa binatang apa termasuknya? Hah? Binatang buas. Termasuk apa namanya itu biologi? Karnivora. Makanya apa? Daging. Suka sama manusia? Suka sama kami? Suka. Pernah dengar atau pernah lihat enggak singa makan anaknya? Oh iya benar. Di film kali ya, seganas-ganasnya singa pada umumnya itu enggak makan anaknya. Kok kenapa dia enggak makan? Kan sama-sama daging juga. Itu rahmannya Allah. Itu rahmannya Allah. Itu yang harus kita pahami. Makanya bagi kita, apalagi orang yang beriman,
Kita jangan sampai putus asa akan rahman dan rahimnya Allah. Ada sebuah kisah. Ini orang tua. Jadi ada orang tua renta lanjut usia. Dia membawa karung. Karungnya bukan isinya beras, tapi barang rongsokan. Barang ada ember sudah pecah, ada besi sudah punya kenyong. Dia bawa dengan pecinya sudah kecil edukuma alias udah merusak kakinya. Bajunya banyak tambalan, celananya banyak tambalan dia bawa. Kemudian keringatnya juga sudah banyak karena capek jalan kaki, dia bawa karung. Tapi dalam perjalanan itu orang tua dia belok ke gang. Kenapa belok? Tahu kenapa belok? Karena sudah masuk salat zuhur. Dia berhenti, dia ambil air wudhu, dia bersihkan kaki, tangan, mukanya, dia berwudhu, lalu dia salat, lalu dia berdoa kepada Allah, memanjatkan doa, menggunakan kedua tangan, lalu dia berdoa, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dunia ini mungkin manusia menghina saya karena saya tidak punya apa-apa dan sebagainya. Tapi aku yakin ya Allah, dengan aku menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu, maka aku yakin kepada Engkau bahwa Engkau Rahman Rahim dan Engkau tidak akan menaik janji, yaitu surga. Siapa yang beriman dan beramal soleh atau takwa, maka Engkau akan menyediakan surga untukku. Maka untuk itu berikan aku ya Allah Rahman dan Rahim di surga nanti. Itu kakek-kakek sudah tua renta dan usia, tidak punya apa-apa. Dia tetap saja beroptimis bahwa tetap ada Rahman dan Rahim. Bagaimana dengan kita? Ini santri sekarang yang ada di Serambi Mekah Sanjay juga sama. Banyak bersyukur atau banyak mengeluh? Yang benar. Yang tadi kakek-kakek dia tidak mengeluh. Dia tetap beroptimis bahwa masih ada Rahman Rahimnya Allah, sehingga dia mampu sholat, dia mampu berusaha. Nah, untuk itu dengan Rahman Rahimnya Allah kita meyakini dan menghayati juga mengamalkan. Kalau kita sudah Islam di Mekah, harus kita berharap kepada Rahman Rahimnya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya Islam di Mekah. Coba orang di luar sana, kawan-kawan, belum tentu saya bisa di masjid. Kalian kalau di rumah nih, belum tentu dia bisa udah ke masjid. Tentu nggak? Yakin ke masjid jam segini, santrian? Belum tentu. Ini rahmannya Allah. Ini yang harus disyukur. Jangan kita mau, aduh nih Ustaz udah manggil-manggil aja saya ke masjid. Itu rahmannya Allah. Juga ada kisah di dua ulama. Kata ulama pertama, bertanya kepada ulama kedua, kata ente bahwa Allah Rahman Rahim, kata ente di dalam neraka ada Rahman Rahimnya Allah, betul nggak kira-kira? Di neraka kan penyiksa, ya.
sehingga disiksa kita itu kalau kita durhaka kepada Allah. Apa rahman rahimnya Allah? Apa rahman rahimnya Allah di neraka? Santri, apa rahman rahimnya Allah di neraka? Hah? Apa? Rahman rahimnya Allah di neraka, kata ulama yang kedua, justru dengan neraka maka disitulah ada keadilan. Ada keadilan dari neraka? Ada. Pengadilan yang di dunia sebenarnya untuk apa? Apa untuk menghukum? Untuk apa? Pengadilan yang ada di sini di belakang kami mengatakan pengadilan agama untuk apa? Bukan untuk menghukum orang, untuk mengadili pertikaian di antara manusia. Maka di neraka itu mengadili, bukan untuk menyiksa itu. Kata ulama yang kedua, dengan ada neraka, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang takwa kepada dan beriman, dia merasa dapat beradil. Oh betul ya, kalau durhaka kepada Allah diadili. Keadilan merupakan rahman rahim. Itu kata ulama yang kedua. Oh kata benar ya kalau begitu. Neraka itu penuh dengan rahman rahim. Makanya ada sebuah hadis qudsi. Apa kata Allah melalui sabda Nabi? Innaka rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku meliputi murkaku. Ya. Jadi azab Allah itu pun meliputi rahmat Allah. Kebencian Allah, kemurkaan Allah meliputi rahmat Allah. Makanya ada ahli sufi, Syekh Abdul Al-Bustami, dia pernah komentar yang menggegerkan umat manusia ketika itu. Apa kata Syekh Abdul Al-Bustami? Wahai manusia, tamparanku ini lebih dahsyat daripada tamparan Tuhan. Sesat nggak? Sesat nggak? Oh, kata kita sesat dia. Masa tamparan Abu Yazid lebih hebat daripada tamparan Allah? Terus kata Abu Yazid, kenapa tamparanku lebih hebat daripada tamparan Allah? Tamparanku penuh dengan kebencian, karena tamparanku adalah tamparan manusia. Tamparan Allah penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Itu yang mengatakan bahwa tamparan abadi lebih dasar. Kenapa dasar? Penuh dengan kebencian. Tapi murka Allah di dalamnya meliputi rahmat. Sekarang di Indonesia